Halo anak-anak sekalian, ya kembali lagi ya sama Ibu Rohasyani atau biasanya dipanggil dengan Ibu Sani. Nah, khususnya di materi induksi matematika kelas 11 ya, baik IPA maupun IPS. Nah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan ya, induksi matematika, karena kita sudah membahas materi tentang notasi sigma. Nah, di induksi matematika itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah barisan dan deret pada suatu bilangan, kemudian ketidaksamaan, dan yang terakhir itu adalah keterbagian. Nah, untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang induksi matematika khususnya pada barisan dan deret ya. Jadi perhatikan videonya, dilanjutkan videonya, jangan stop sampai di sini supaya kamu lebih paham. Oke? Good job. Prinsip induksi matematika ini adalah salah satu submateri yang kegunaannya untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan ya, untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, jadi kalau ada suatu pernyataan, misalkan 2 tambah 5 tambah sekian adalah hasilnya sekian, benar nggak kira-kira itu? Nah, itu bisa kita buktikan dengan materi yang ini, prinsip induksi matematika. Atau dapat juga misalkan 2 adalah suatu bilangan genap, benar nggak? Iya benar, tapi gimana cara kamu membuktikannya? Nah, itu bisa kamu selesaikan dengan materi ini ya. Materi ini nanti lanjutannya kalau kamu di kuliah itu namanya analisis real ya. Biar lebih jelas lagi, perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, prinsip induksi matematika, pembuktian rumus ini berlaku untuk semua bilangan asli n dengan induksi matematika. Dapat dibuktikan dengan cara atau langkah-langkah berikut. Itu nanti ada 2 langkah. Yang pertama itu adalah tunjukkan bahwa rumus Sn ya itu benar untuk n sama dengan 1, atau bisa nanti dinyatakan bahwa S1-nya itu juga benar. Nah, langkah yang keduanya, tunjukkan bahwa jika Sn yang pertama ini tadi benar untuk n sama dengan k, tadi kan n sama dengan 1, sekarang n sama dengan k, maka rumus Sn juga benar untuk k tambah 1 gitu ya. Jadi kalau Sn n sama dengan 1 itu benar, kita lanjut lagi langkah yang kedua. Langkah yang kedua, Sn sama dengan k itu juga benar, maka dapat dinyatakan bahwa Sn untuk k tambah 1 juga benar. Itu dia maksudnya di sini ya. Sk benar, ini jika ya, jika Sk benar maka Sk tambah 1 juga benar. Bingung ya? Nah, kalau bingung nanti perhatikan video berikutnya biar Ibu kasih tahu contohnya, oke? Nah, ini contoh yang akan kita bahas. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2n kurang 1. 2n kurang 1 ini pola dari barisan ini ya. 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Maka itu berlaku untuk semua bilangan asli. Nah, kalau kamu nggak yakin bisa ya tambahkan bahas ini, misalkan nih 1 tambah 3 tambah 5, kira-kira hasilnya berapa? 9. Oke, 9 ya. Nah, ini ada berapa bilangan? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti berlaku nggak n kuadrat? 3. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? Iya, 9. Berlaku kan? Nah, tapi bukan itu yang diminta. Bukan kamu jabarkan, oh ini 1 tambah 3 tambah 5 sama seterusnya. Oh ini hasilnya segini. Bukan gitu ya. Jadi kita buktikan itu dengan materi kita ini tadi. Induksi matematika. Dengan 2 langkah ini ya. Jadi langkah yang pertama tadi kan dikatakan bahwa Sn untuk n sama dengan 1 itu harus benar. Ya, kalau dia salah berarti dia pernyataan ini salah. Ya. Nah, langkah yang pertama tadi dikatakan bahwa Sn itu benar dengan n sama dengan 1, atau boleh kita katakan S1 gitu ya. Maka S1-nya itu adalah kita masukkan angkanya ini.
N sama dengan 1. Ganti setiap nilai N sama dengan 1. Ini kan barisannya ya. Tadi rumusannya adalah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. N kuadrat. Sekarang kita ambil nilai N-nya adalah yang ini, 1. Maka 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1. Oke, 2 kurang 1, 1. 1 sama dengan 1. Benar ya? Oke, berarti kalau langkah yang pertama benar, kita lanjut langkah yang kedua. Langkah yang keduanya adalah untuk N sama dengan K, itu harus benar. Nah, sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua, N sama dengan K. N sama dengan K. Ganti setiap nilai N pada persamaan ini menjadi K. Maka 1, Ibu tulis ulang ya soalnya. 5 tambah seterusnya tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, ganti nilai N ini kan sama dengan K. Ganti N sama dengan K berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya ditambah 2K. Karena N-nya menjadi K. 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Oke, sampai di sini bentuk umumnya sudah sama ya. Nah, kalau sudah sama ini benar, maka kita buktikan bahwa nilai K tambah 1 juga harus benar. Ya. Maka ini tadi N sama dengan K. Sekarang kita lanjut untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Nah, K tambah 1 kita tulis kembali bentuk umum si soal tadi, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah 2. Yang ini ya, 2K kurang 1 ditambah, oke. Ganti setiap nilai N ini menjadi K tambah 1. 2, ini kan 2N. 2N, N kita adalah K tambah 1. K tambah 1 kurang 1, tulis lagi kurang 1, tutup sama dengan K kuadrat ya, K kuadrat. Oke. Nah, dari sini kamu bisa tuliskan kembali bahwa tadi bentuk yang ini adalah sama dengan yang ini, yang persamaan yang di atasnya. Ya. Nilai 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2K kurang 1 nilainya adalah K kuadrat. Nah, K kuadrat ini pindahkan ke bawah. Karena nilainya sama. Jadi saya substitusikan nilai yang di sini menjadi persamaan yang di atas, yaitu K kuadrat ditambah kalikan ke dalam sehingga hasilnya 2 kali K. Oke, kemudian 2 kali 1 tambah 2 dikurang 1 ini ya, 1 sama dengan K kuadrat. K kuadrat kita adalah apa ini? Ini ya, K tambah 1 ya. Oh, ini ya, langsung aja ya. K tambah 1 kuadrat. Oke, kemudian ini kita sederhanakan, maka K kuadrat ditambah ini 2K. 2 kurang 1. Oke, 1 sama dengan K tambah 1 yang dikuadratkan. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, kita kembali lagi ke persamaan kuadrat. K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ini kan bisa diselesaikan dengan K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1. Maka K tambah 1 kuadrat. Oke, K tambah 1 kali K tambah 1 kan bisa disingkat menjadi K tambah 1 yang dikuadratkan. Maka ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Nah, kalau dia sudah seperti ini, berarti dapat dinyatakan bahwa pernyataan yang N sama dengan K akan sama nilainya dengan N sama dengan K tambah 1. Ya, karena ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Jadi kalau dia sudah sama berarti dia terbukti. Jadi pernyataan tersebut terbukti. Pernyataan tersebut terbukti benar ya. Terbukti
berarti benar. Nah, seperti itu dia. Oh iya, kenapa ini tadi K kuadrat? K kuadrat itu diambil dari sini ya. Ini N kuadrat. Ingat, tadi N-nya itu diganti menjadi K tambah 1. Itu yang pindah kemari. Itu dia, jelas? Kita coba contoh yang kedua biar lebih jelas lagi. Nah, ini contoh yang kedua. Buktikan prinsip induksi matematika pernyataan bahwa 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai tambah 2N sama dengan N kuadrat tambah N. Ya, kalau logikanya kalau kita berhenti sampai di sini 2 tambah 4 tambah 6. Itu kan hasilnya adalah 12. Oke, 12. Ini N-nya ada berapa? U1, U2, U3. Berarti ada 3 ya. Coba kita masukkan ke sini. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat 9. 9 ditambahkan dengan 3 berapa? 12. Berarti terbukti ya? Iya, terbukti. Tapi bukan itu ya yang diminta. Yang diminta adalah prinsip induksi matematika. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama bahwa N sama dengan 1 itu benar. S1. S1-nya kita ambil 2N ya. Tadi 2N berarti 2 dikali 1 sama dengan N kuadrat. N kuadratnya berarti N-nya adalah sekarang 1. Ini N sama dengan 1. Berarti N kuadrat 1 ditambah N. Tambah N-nya 1. Berarti 2 kali 1, 2 sama dengan 1 kuadrat berapa? 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, berarti benar ya. Nah, kalau dia sudah benar, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua menyatakan bahwa nilai N sama dengan K. Oke, N sama dengan K. Tuliskan kembali ini, ganti setiap nilai N menjadi K. Maka bentuk umumnya adalah 2 tambah 4 tambah 6 ditambah seterusnya tambah. Langsung aja ya, 2N. Berarti ganti N menjadi, oke, K. 2K sama dengan N kuadrat tambah N. Berarti K kuadrat ditambah, oke, itu dia ya. Selesai untuk N sama dengan K. Sekarang kita coba nilainya. N sama dengan K tambah 1. K tambah 1. Ganti setiap nilai N pada persamaan nanti ini yang di atas menjadi K tambah 1. Maka 2 tambah 4 tambah 6 ditambah seterusnya tambah 2K tambah 1 ya. Ini kan 2N, ganti N-nya itu tadi menjadi K tambah 1 yang ini. 2N berarti K tambah 1 kemudian sama dengan K kuadrat ini N kuadrat kita adalah ini K tambah 1 yang dikuadratkan kemudian tambah N kan, tambah N kita adalah ini K tambah 1. Oke, nah kalau sudah selesai seperti ini, sederhanakan kembali ya. Oke, 2 tambah 4 tambah 6 tambah, oh ini kurang tadi nih. Ini tambah 6 tambah, ini kan kita tuliskan kembali 2N. 2N yang di sini kita turunkan, 2K. Tambah, ini titik-titik, tambah 2K ya. 2K tambah 2, ganti nilai N-nya ini menjadi K tambah 1. Nah, sekarang kita lihat bahwa 2 tambah 4 tambah 6 sampai 2K ini tadi adalah hasil yang di sini. Ini. Maka ini kita turunkan ke bawah. Jadi nilainya adalah K kuadrat ditambah K. Tambah, ini kalikan ke dalam 2 kali K. 2K ditambah 2 kali 1. 2 sama dengan. Yang ini sederhanakan lagi. K tambah 1 yang dikuadratkan hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Dari mana ini datangnya? Ingat aja yang persamaan kuadrat di kelas 10 atau yang di SMP ya. Ini K tambah 1 kali K tambah 1.
Nah, ini kalikan K tambah K, yaitu K kuadrat. Kemudian K dikali 1 tambah K. Kemudian 1 kali K tambah K. Kemudian 1 kali 1 tambah 1. Gitu ya. Jadi, K kuadrat tambah 2K tambah 1. Itu yang dipindahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan yang ini. K tambah 1. Oke, kita lanjutkan. Maka ini K kuadrat ditambah K tambah 2K. Oke, 3K tambah 2 sama dengan, ini sederhanakan, K kuadrat tambah 2K tambah K. Berarti 3K. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama kan? Nah, kalau dia sama berarti benar ya. Terbukti benar. Jadi, pernyataan di atas terbukti benar. Nah, gitu dia, jelas. Oke, this is the last example. Contoh yang terakhir ini adalah buktikan kebenaran rumus berikut dengan induksi matematika. Nah, polanya itu sekarang adalah ibu ubah sedikit, bentuknya seperti pecahan. Kalau yang tadi kan bilangan bulat biasa ya, bilangan bulat biasa. Kemudian hasilnya terakhir itu adalah persamaan kuadrat biasa. Kali ini kita coba yang bentuknya agak diubah sedikit, berbentuk pecahan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai ke N, hasilnya adalah setengah N dikali N tambah 1. Nah, tetap ingat langkah yang 2 tadi ya. Yang pertama langkahnya adalah Sn untuk N sama dengan 1. Benar, maka S1-nya adalah kita ambil pola yang ini tadi. Ya, N kita adalah 1. N 1 sama dengan, kita ambil setengah N, setengah kali N nya tadi 1 dikali N tambah 1, N nya 1 tambah 1. Oke, banyak banget satunya ya. Oke, 1 sama dengan setengah dikali 1. 1 tambah 1 berapa? Oke, 2. Oke, ini setengah bagi setengah ini bisa ya, 1 ya. Jadi 1 kali 1 1 sama dengan 1. Nah, benar, sudah sama di ruas kiri dengan ruas kanan. Langkah pertama selesai, kita coba langkah yang kedua. Langkah yang kedua tadi apa? Kalau tadi S1 sama dengan benar atau N sama dengan satunya benar, sekarang langkah yang keduanya adalah apa? Iya, N sama dengan K. Nah, ganti N sama dengan K, berarti tuliskan kembali yang ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah N. N-nya adalah K. Sama dengan setengah N ya, setengah N berarti N kita adalah K, N tambah 1, ganti N menjadi K tambah 1. Nah, setelah bentuk yang ini kita coba lagi bahwa nilai N sama dengan K tambah 1 itu benar. Oke, kita tuliskan kembali bentuknya tadi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K tambah. Nah, setelah selesai sampai di sini, ingat ya, sampai di sini dulu, sampai di sini, kemudian gantikan nilai N yang ini menjadi K tambah 1. Ya kan, tambah N. Oke, tambah N kita adalah K tambah 1. K tambah 1 tutup. Sama dengan, kemudian setelah itu apa lagi? Iya, ganti ya, nilai N sama dengan K tambah 1 setengah N. Setengah N nya adalah K tambah 1 kali, ini kan tambah kali N. Kali N kita tadi adalah K tambah 1. Ini kan masih N yang ini, K tambah 1. Kemudian ini kan tambah 1 ya. Kita tambahkan lagi di sini 1 tambah 1. Kemudian sederhanakan. Ingat bahwasanya 1 tambah 2 tambah 3 sampai K ini hasilnya sama dengan yang ini.
yaitu ini ya, kita pindahkan ke bawah. Maka bentuknya itu adalah setengah K kali K tambah 1 sampai di sini, tambah turunkan yang ini K tambah 1. Oke, kemudian sama dengan selesaikan yang ini, setengah dikali K tambah 1, yang ini ya, K tambah 1 kali K 1 tambah 1 2. Kemudian sederhanakan, kalikan ke dalam. Ini K kali K, kemudian K kali 1. Maka setengah K kali K, K kuadrat, ditambahkan dengan K, tambahkan dengan, tuliskan yang ini lagi, K tambah 1, sama dengan setengah dikali K tambah 1 kali K tambah 2. Oke, nah setelah ini sederhanakan lagi, maka setengah dikali K kuadrat ditambah K tambah K, oke, 2K tambah 1, sama dengan setengah K tambah 1 dikali K tambah 2. Oke, nah persamaan kuadrat ini kamu selesaikan dengan pemfaktoran, yaitu bentuknya menjadi setengah dikali K kuadrat tambah 2K tambah 1, bentuknya menjadi K tambah 1 dikali K tambah 2, sama dengan ini tetap setengah dikali K tambah 1 kali K tambah 2. Nah, sudah sama kan ruas kiri dengan kanan? Kalau dia sama berarti dia benar. Nah, kalau sudah benar langkah pertama dan langkah yang kedua, jadi pernyataan di atas terbukti benar, gitu dia. Oke, jadi kalau saja seandainya di langkah yang pertama ini nanti hasilnya salah, jangan dilanjutkan langkah kedua dan langkah yang seterusnya ya. Cukup berhenti di langkah yang pertama ini saja. Kalau dia salah, berarti pernyataan di atas itu salah gitu. Jadi jangan diteruskan lagi ke langkah berikutnya. Nah, kalau dia di sini benar, maka lanjut langkah yang berikutnya sampai tuntas. Gitu dia, sederhanakan sesederhana mungkin sampai bentuknya di sini. Bu, boleh nggak kalau misalkan ini kamu ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini? Boleh ya? Boleh, yang penting dia bentuk ruas kiri sama dengan bentuk ruas yang di kanan. Ya? Gitu dia. Sudah paham? Oke, good job. I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.